See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukawedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu yang lain, di minggu selanjutnya kita melanjutkan sebuah episode dengan visual seperti ini. Kali ini saya nggak bawa baju merchandise, tapi merchandise tetap akan kami bagikan buat teman-teman yang mengirimkan cerita, baik dalam bentuk audio maupun dalam bentuk tulisan, seperti cerita yang akan saya ceritakan kali ini. Sebuah kisah yang sudah masuk ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Sebuah cerita dari Sasa. Ini adalah sebuah kisah dari Sasa, seorang pendengar setia Do You See What I See yang sudah lama sekali mendengarkan Do You See What I See sejak episode 64, episodenya Mbak Faye yang berjudul First Love. Jadi Sasa ini sering mendengarkan Do You See What I See selama perjalanan pergi dan pulang kantor. Dari kantornya katanya di daerah Kuningan kalau nggak salah ya, dan tinggal di daerah Tebet. Selalu mendengarkan Do You See What I See sepanjang perjalanannya dan nggak pernah takut. Tapi kali ini Sasa punya pengalaman yang unik yang baru terjadi ketika syukuran di rumah barunya. Jadi Sasa ini ceritanya mempunyai rumah baru yang dia bangun di luar Jakarta, jadi di pinggiran Jakarta, karena selama ini dia tinggal bersama dengan orang tuanya sejak kecil di daerah Tebet. Namun setelah kerja sekian tahun akhirnya dia berhasil memiliki. Akhirnya Sasa membangun rumah sendiri di pinggiran kota Jakarta. Nah, ini kejadiannya ketika Sasa mengadakan syukuran rumah baru ceritanya gitu ya. Jadi ketika rumah barunya jadi, dia membangun rumah selama kurang lebih 1,5 tahun. Akhirnya rumah itu jadi juga minggu lalu, dia bilang gitu. Nah, ketika setelah jadi, seminggu kemudian Sasa mengadakan sebuah acara syukuran di rumahnya. Dia mengundang seluruh keluarganya, keluarga besarnya. Jadi ada Pak D-nya, Budenya, tantenya, sepupunya, keponakannya, semua datang. Nah, dalam acara tersebut Sasa mengadakan sebuah pengajian. Namun ada yang mengganjal ketika keluarganya datang. Nih, salah seorang Pak D-nya itu datang dengan membawa sebuah nampan yang berisikan, katanya menceritakan bahwa Pak D ini membawa sebuah nampan dan ada panci yang terbuat dari tanah liat. Dan juga ada mangkok-mangkok yang berisikan bubur merah putih dan benda-benda lain yang sebenarnya Sasa sendiri tidak mengenal gitu ya, benda-benda apa sih buat apa gitu. Nah, jadi Sasa ini merasa keberatan terhadap Pak D-nya atas apa yang Pak D-nya bawa. Itu tadi berupa nampan dan perabotannya yang dia bawa, katanya sih buat syukuran rumah baru gitu. Tapi Sasa merasa itu adalah sebuah praktek yang dibilang syirik gitu ya. Wah, ngapain sih kayak gini? Mungkin itu sebuah hal yang tidak perlu buat Sasa gitu ya. Tapi Pak dia bilang ya udahlah, ini cuman buat, yang penting buat syarat aja katanya gitu. Dan diletakkanlah si perabotan ini di dalam kamar barunya Sasa. Ya udah, pokoknya dalam hatinya Sasa, nanti deh saya akan taruh ini di luar setelah kegiatan pada pulang semua gitu ya, setelah kegiatan syukuran ini selesai diadakan. Ya, singkat cerita akhirnya Sasa dan keluarganya mengadakan sebuah pengajian di rumahnya, dipandu oleh keluarganya dan juga tetangganya juga ikut hadir. Jadi tetangga kanan kirinya ikut hadir karena rumah Sasa ini berada di sebuah perkampungan sebenarnya gitu ya. Jadi dibangun di atas tanah yang lumayan luas, namun Sasa ini hanya 2 kamar. Sisa tanahnya dipakai untuk membangun
kolam renang. Jadi lumayan mewah ya si rumah yang dibangun Sasa ini, walaupun hanya 2 kamar tapi ternyata ada kolam renangnya. Nah, setelah pengajian, kemudian keluarganya diajak tur keliling rumah. Jadi ya ditunjukin nih kamar mandinya, rumahnya, perabotan-perabotannya, dan kolam renangnya. Nah, si sepupu-sepupunya ini bawa anak-anaknya. Jadi keponakannya Sasa ini akhirnya bermain di kamarnya Sasa karena yang ada AC-nya hanya di kamarnya si Sasa ini. Nah, anak-anak main di sana sambil bercanda-bercanda lah dengan ponakan-ponakan ini. Sisanya ngobrol-ngobrol di depan. Nah, satu kejadian yang menurut Sasa agak menarik gitu ya. Ketika keluarga-keluarga yang dewasa ini makan di di ruang tamu, akhirnya Sasa tuh mau kembali ke kamar. Jadi ketika itu Sasa ngeliat keponakannya ini udah pada di ruang tamu juga, kecuali satu orang. Nah, si keponakan yang satu ini yang masih kecil ini ternyata sepertinya ada di kamar karena dia mendengar ada suara anak kecil yang sedang bermain gitu ya, sedang ketawa-ketawa. Nah, ketika hendak nyamperin ke kamarnya, si Sasa buka pintu dan melihat si keponakan ini lagi loncat-loncat di atas kasur sambil ketawa-ketawa gitu ya. Kayak dia lagi main sama temannya lah istilahnya gitu. Nah, heran tuh si Sasa. Terus dengan cepatnya si Sasa ini langsung gendong si keponakannya ini karena takut jatuh gitu ya, karena dia loncat-loncat di atas kasur. Ya nggak kepikiran lah macem-macem tentang apa yang terjadi, apa yang dilakukan si keponakan ini di kamar. Langsung dibawa keluar dan akhirnya mereka ini mau berenang bareng gitu ya di kolam renang baru. Jadi akhirnya si sepupu-sepupunya Sasa dan keponakannya akhirnya merencanakan untuk berenang gitu. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam kolam renang, bermain di kolam renang, foto-foto dan sebagainya sampai maghrib gitu ya. Jadi ketika maghrib ada budenya dan keluarga yang lain bilang udah maghrib gitu, suruh keluar dari kolam renang. Nah, ketika mereka semua udah mentas dari kolam renang, keluar dari kolam renang, pas mau bilas gitu ya, udah nggak ada orang di kolam renang, tiba-tiba dari kolam renang itu ada suara jebur gitu ya, kayak ada orang yang loncat terus nyebur ke dalam kolam renang itu gitu. Spontan mereka semua langsung lihat ke arah belakangnya, ke arah kolam renang, dan ngelihat nggak ada siapa-siapa di sana gitu. Jadi kayak ada suara orang loncat tapi ternyata nggak ada siapa-siapa gitu. Ya udahlah, kata mereka langsung, udah maghrib nih, udah pada sholat aja gitu katanya. Ya udah, akhirnya mereka sholat dan meneruskan kegiatannya, makan malam dan ngobrol-ngobrol di rumah itu gitu ya, sampai akhirnya ceritanya mereka bubar ketika jam 10 malam gitu ya. Udah malam, akhirnya mereka semua satu persatu pamit. Nah, tinggallah si Sasa terakhir ya. Sasa tinggal di situ sendirian. Orang tuanya juga ikut pulang ke rumahnya. Dan ketika terakhir tadi ada keluarganya yang pulang adalah keluarga sepupunya tadi yang anaknya di kamar Sasa tadi yang lagi loncat-loncat di kasur gitu ya. Nah, ketika pamitan gitu ya, si keponakannya ini pamit ke Sasa dan keluarga juga masuk ke dalam mobil. Tapi yang paling aneh, si keponakannya ini juga mengucapkan pamitan sama, seolah-olah ada seseorang di sampingnya Sasa gitu. Dia bilang, nanti main lagi ya, dia bilang gitu. Terus semua orang liatin, bingung liatin si keponakan ini. Dia ngomong sama siapa gitu, kok ngomong nanti main lagi ya gitu. Ya, si Sasa ini kaget lah ya denger ada keponakannya yang ngomong gitu kan, jadi deg-degan kayak wah, apa yang diomongin sama keponakannya itu gitu ya. Karena emang dia Sasa ini ceritanya karena emang sering dengerin Do You See What I See, disitulah overthinkingnya dia mulai kemana-mana, dia mulai berimajinasi yang aneh-aneh gitu sampai akhirnya ya dia nggak berani lah
Dan yang dia pikirkan kala itu adalah si perangkat yang dibawa oleh Pak D yang tadi di dalam kamarnya. Ya langsung dia ke kamar dan ngambil semua barang-barang itu, akhirnya dibuanglah di luar gitu ya, dibuang keluar. Nah itu yang menurut Sasa itu mungkin gara-gara itu gitu. Ya walau alam ya, karena ya namanya rumah baru ya, dia juga baru nempatin situ. Mungkin ya ada penunggunya gitu kan katanya gitu. Tapi ya dia juga nggak takut. Tapi yang jelas katanya dia masih dengerin Do You See What I See sampai sekarang. Ya, itulah sebuah cerita yang dikirimkan oleh Sasa, pengalaman menempati rumah barunya. Saya nggak tahu di mana, saya nggak mau mampir takut juga kalau ada yang gitu-gitu. Ya demikian episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di cerita-cerita pendek yang menarik. Jadi kalau teman-teman mempunyai cerita seperti ini atau cerita yang bisa diceritakan sendiri, dinarasikan sendiri ataupun ditulis seperti Sasa ini, silahkan kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.